Salam. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang semua anak sekalian. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, syukur kepada Tuhan karena kita semua dalam keadaan sehat. Ya, tentu pada siang hari ini mengawali kegiatan kita, mari kita siap diri untuk berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur bahwa kami telah berkumpul di kelas ini dengan sehat. Kami mohon ya Bapa, berkatilah kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Angus, hadir Bu. Daniati, hadir Bu. Satura. Kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam keadaan yang baik. Ya. Tentu seperti biasanya, kita mengawali kegiatan KBM kita, ya, mencek kembali materi yang sudah kita bahas 1 minggu yang lalu. Pada materi yang kita bahas pada minggu lalu, ya, apa pokok bahasan? Ya, keluhuran martabat manusia. Ya, keluhuran martabat manusia. Yang kita bahas pada minggu lalu adalah tentang keluhuran martabat manusia. Pertanyaan yang kedua, sebutkan beberapa gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang yang bisa silakan. Menganggap petani mempunyai penghasilan yang rendah. Ya, bagus sekali, terima kasih. Menganggap petani punya penghasilan yang sangat rendah. Ya. Siapa lagi? Nanda. Menganggap bodoh orang lain. Menganggap bodoh orang lain. Siapa lagi misalnya pertama? Menganggap orang cacat tidak berguna. Ya, menganggap dan juga menganggap bodoh orang lain. Itu adalah beberapa pandangan yang keliru tentang keluhuran martabat manusia. Deskripsi yang ketiga, martabat manusia. Saya bisa contohnya yang bisa silakan. Menganggap bodoh orang lain. Menganggap bodoh orang lain. Menganggap perempuan orang lemah. Siapa lagi? Tidak menghargai orang lain. Tidak cari hal yang negatif. Ya, itu adalah beberapa contoh. Ya. Perilaku manusia yang hal yang negatif. Itu beberapa contoh. Sikap kita manusia yang menganggap orang lain tidak memiliki martabat luhur sebagai manusia. Tentang keluhuran martabat manusia. Menurut yang Anda ingat, atau yang adik-adik ingat, apa makna materi perilaku baik kehidupan Anda? Kita tidak boleh merendahkan martabat orang lain. Ya, bagus sekali, mantap. Ya, kita tidak boleh merendahkan martabat luhur orang lain. Ya, terima kasih, jawabannya bagus. Mungkin ada lagi yang mau tambah? Menganggap rendah orang lain. Adik-adik sekalian, pada tahap yang tentang mengembangkan budaya kehidupan. Ada beberapa dia punya tujuan pembelajaran. Ya, sambil saya jelaskan, adik-adik juga bisa melihat di slide itu. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menyimpulkan tentang gambar. Ya, ada gambar di sekitar. Yang kedua, peserta didik dapat menyusun doa untuk mengembangkan sikap hormat terhadap orang lain dan merefleksikannya dan melihat tentang gambar yang ada di slide itu. Ya, itu ada gambar yang pertama. Lihat gambar yang pertama. Ya, di situ ada gambar, yaitu gambar pertama. Gambar apa yang pertama itu? Rasil. Untuk tidak melakukan kekerasan. Ya, untuk tidak melakukan kekerasan. Ya, bentar, bagus ya. Gambar kedua.
berprestasi. Ya, narkoba berprestasi menggunakan narkoba. Ya. Benar. Berikut. Yang berapa yang ketiga? Jangan melakukan dosa yang ketiga. Ya, jangan melakukan dosa yang ketiga. Ya, bagus. Yang keempat atau yang terakhir? Jangan mengonsumsi minuman keras. Gambar yang ada di sini. Ya, dari keempat gambar itu pasti ada dia punya makna. Ya, pasti ada dia punya makna. Ya, apa makna dari gambar itu? Gambar kedua, gambar ketiga, dan gambar keempat. Ya. Jangan melakukan kekerasan. Ya, jangan melakukan kekerasan. Gambar yang kedua apa maknanya? Yang bisa silakan angkat tangan. Jangan mengonsumsi narkoba. Jangan mengkonsumsi narkoba. Yang ketiga? Jangan bonceng bertiga. Ya, jangan bonceng bertiga. Yang keempat atau yang terakhir? Jangan mengonsumsi minuman keras. Jangan mengkonsumsi minuman keras. Ya, sudah. Ternyata adik-adik sekalian bisa mencermati gambar. Anda sudah bisa membaca gambar, mencermati gambar, kemudian mengamati gambar. Ya, Anda orang hebat. Orang hebat ya bisa menganalisanya dengan jeli. Bab 8 ayat 1 sampai 10. Yesus memberi makan 4.000 orang. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan dari jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-murid mereka, memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang, dan ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada orang tua pasangan di depan. Pada waktu itu, ada pula orang banyak yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika kusuruh mereka pulang ke rumah dengan lapar, mereka itu ada kira-kira 4. Ya, silakan per kelompok mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Setiap kelompok yang jawab pertanyaan nomor 1. Siapa jawab pertanyaan nomor 1? Yes. Selamat siang. Yesus memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan susah, dalam keadaan yang apa? Kenapa dia memberikan perhatian itu? Karena dia rasa mengasihi, dia mencintai orang-orang yang dalam keadaan yang susah. Dalam kenyataan hidup kita setiap hari ada
tidak juga memperhatikan diri sendiri. Ada yang tidak bisa merawat dirinya. Ya. Kemudian ada yang tidak bisa mempeduli dengan orang lain. Di dalam kitab suci tadi dibicarakan kita harus peduli terhadap orang lain, ya juga kita harus memperhatikan diri kita sendiri. Ya, judul yang kita bicarakan tadi adalah tentang mengembangkan budaya kehidupan. Berarti kita harus saling memperhatikan kesehatan itu. Ya, kesehatan harus diperhatikan. Ya, pola makan yang teratur, ya, berolahraga, dan itu kata yang bagus. Itu adalah cara kita menghargai diri sendiri. Kemudian kita juga harus memperhatikan orang lain, memperhatikan orang sakit, orang lemah, orang yang kurang sehat, kemudian orang yang kurang memahami pelajaran. Itu inti materi yang kita bicarakan pada hari ini, yaitu saling menghargai dan menghormati, bicarakan di dalam Injil tadi. Yesus begitu menghargai dan mencintai orang-orang yang lemah. Ya, adik-adik sekalian, ya, itu saja yang perlu saya bahas pada siang hari ini. Ya, sebelum kita penutup, ya, Ibu Guru akan bertanya kepada kamu dulu. Ya, apakah materi yang kita bicarakan pada saat ini berguna bagi perkembangan iman adik-adik sekalian? Ya, bagus. Sangat berguna bahwa materi yang kita bicarakan pada saat ini adalah sangat berguna baik kehidupan kita pada hari-hari selanjutnya. Ya, mungkin ada pembahasan yang kurang jelas. Ya, berarti semua yang saya bahas pada hari ini adalah cukup jelas. Ya. Yang terakhir, ya, materi yang terakhir, ya, ada tugas. Ya, tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, tugas saya yang pertama, ya, seperti biasa adalah menyusun doa. Menyusun doa yang judulnya ya, berdoa untuk orang-orang yang kurang diperhatikan oleh sesama. Atau berdoa untuk orang-orang yang kurang dihargai oleh sesama manusia. Tugas yang kedua, ya, cari perikop kitab suci yang sesuai dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Kemudian pilih salah satu perikop kitab sucinya. Pilih salah satu dari kitab suci, ya, kamu renungkan. Kata renungkan ini maksudnya merefleksikan, ya, kirim lewat WA pribadi. Ya, kamu tahu saya punya WA pribadi? Tahu. Jika kembali nanti saya akan kembali ke kamu punya WA pribadi. Ya, tentang tugas ini kamu sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih kepada adik-adik sekalian bahwa pelajaran yang kita pada hari ini sudah berjalan dengan aman dan lancar. Dan kita minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa sebagai doa penutup. Berdoa. Dan terima kasih kepadamu karena pada siang hari ini kami telah melakukan kegiatan kami. Ya Tuhan, kami mohon semoga apa yang telah kami pelajari hari ini dapat berguna bagi masa depan kami masing-masing. Semua doa dan permohonan kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.